Kalau melihat dari penyebab yang mungkin tadi Ibu sudah sebutkan beberapa ya Bu, di lingkungan umum. Kalau untuk kampus sendiri ini kiranya apa saja Bu penyebab dari kekerasan yang terjadi di kampus Bu? Oh, kalau penyebab kekerasan seksual di kampus, saya kira banyak sekali. Kenapa saya mengatakan banyak? Karena ini mencakup beberapa faktor. Yang pertama faktor pengetahuan. Loh Bu, kampus kan tempatnya orang-orang pinter. Kok masih tentang pengetahuan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat datang di podcast perdana HMPS HKI UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Spesial teman-teman, di podcast perdana kali ini kita bersama dengan narasumber hebat kita yaitu Ibu Arifah Milati Agustina. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Isna. Bagaimana kabarnya Bu? Sehat nggih Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan teman-teman, di sini nanti juga bersama saya sendiri Dewi Isna Tamratul Fikriyah yang akan menemani podcast perdana kali ini. Jadi teman-teman, di podcast selanjutnya nanti kita juga akan membahas yang pastinya terkait isu-isu seputar hukum keluarga Islam. Dan teman-teman, kali ini kita akan membahas seputar kekerasan seksual. Maraknya kekerasan seksual yang terjadi baik itu di lingkungan umum ataupun di lingkungan kampus terkhususnya masih sangat marak terjadi. Dan bahkan banyak di antara korbannya itu yang belum berani melapor. Karena mereka menganggap bahwa kekerasan seksual ini merupakan hal yang tabu. Padahal dampaknya sendiri sangatlah miris. Baik itu di psikis mereka ataupun juga di kehidupannya dan juga fisiknya secara langsung. Nah, lalu bagaimana upaya efektif untuk mencegah dan juga menangani kasus kekerasan seksual ini? Mari kita bahas, mari kita kupas tuntas secara lebih mendalam di podcast perdana kali ini dengan podcast yang berjudul Darurat Perundungan dan Kekerasan Seksual di Kampus, Pencegahan dan Penanganannya bersama Ibu Arifah Milati Agustina, yaitu beliau ini dosen di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung sekaligus kajur di Fakultas Syariah Ilmu Hukum UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dan juga merupakan ulama perempuan Rahimah yang merupakan NGO penyelenggara dari Kongres Ulama Perempuan yang pastinya ini nanti juga sangat berkaitan sekali ya teman-teman. Beliau ini terkait kemahiran dari ilmunya dengan pembahasan kita kali ini. Baik Ibu, sebelum kita membahas secara lebih mendalamnya lagi, mungkin di awal kami mohon wawasannya dulu Bu terkait bentuk-bentuk kekerasan apa saja Bu yang mungkin ini bisa terjadi di kampus sendiri. Oke. Baik, terima kasih Isna dan teman-teman semuanya yang menyaksikan podcast Hukum Keluarga Islam Fasih UIN Tulungagung pada kesempatan kali ini. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Isna dan teman-teman semuanya telah mengundang saya untuk sharing bersama-sama dan berdiskusi tentang sebuah persoalan yang ini adalah masih menjadi PR kita semuanya. Karena sampai hari ini tentang isu kekerasan seksual masih perlu untuk kita perjuangkan bersama-sama. Jadi kekerasan seksual itu kalau kita merujuk ya secara yuridis dalam Permendikbud ya nomor 30 tahun 2021 bentuk daripada kekerasan seksual itu banyak ya. Jadi bisa berupa verbal atau yang non fisik ataupun yang berupa fisik gitu dan itu penjabarannya sangat-sangat luas sekali. Bisa dengan misalkan verbal ya dengan ujaran-ujaran yang itu mengandung makna-makna gitu ya atau secara langsung ya menghina atau kemudian merendahkan ya atau juga banyak sekali bisa memvideo, merekam ya atau menyebarkan dan juga di sini secara detail ya dalam Permendikbud nomor 30 tahun 2021 dalam pasal 5 itu disebutkan bahwa termasuk menjanjikan sesuatu gitu ya kepada orang lain dan kemudian menawarkan sesuatu atau memberikan dampak-dampak ya atau memberikan konsekuensi kepada orang lain tetapi konsekuensinya itu nanti adalah
kepada hal-hal yang mengarah kepada seksual. Lah itu juga termasuk di dalam kekerasan seperti itu. Jadi apalagi berkaitan dengan kampus gitu ya. Ini sangat luas sekali juga maknanya gitu, karena interaksi antar mahasiswa, kemudian mahasiswa dengan dosen itu juga tentu saja banyak hubungan-hubungan interaksi ya, dan itu bentuknya kadang-kadang tidak, tanpa kita sadari itu adalah kekerasan begitu. Dan jangan lupa di dalam Permendikbud itu disebutkan itu juga dilakukan dengan adanya relasi kuasa. Nah, maka hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi itu dilakukan dengan adanya relasi kuasa gitu. Jadi dari dari bawah ke atas ataupun dari atas ke bawah. Tapi karena relasi kuasa itu kalau kita melihat dari teorinya Foucault gitu ya, maka berarti di sini ada otoritas gitu, ada kekuatan yang akhirnya menekan seseorang sehingga dia tidak berdaya begitu. Sehingga kekerasan itu sebenarnya juga bisa kita artikan dengan sangat luas, apalagi melihat dari Permendikbud nomor 30 tahun 2021 pasal 5 tadi itu gitu ya. Kekerasan seksual itu tidak hanya berupa sesuatu yang verbal atau memberikan ujaran-ujaran ya yang merujuk kepada ketimpangan gender gitu ya, merendahkan, dan juga tapi juga ada yang berupa fisik ya. Fisik itu bisa juga dengan misalkan menyerang gitu ya, melakukan penyerangan atau melakukan orang menjadi merasa terdiskriminasi atas serangan tersebut kepada orang atau tubuh seseorang ataupun bahkan alat reproduksi. Nah, maka berbicara tentang kekerasan seksual ini sebenarnya adalah sangat luas ya, bisa berupa non fisik ataupun berupa fisik. Dan itu berdampak kepada psikis atau mental atau bahkan secara fisik juga berdampak kepada seseorang seperti korbannya itu. tersebut. Ya. Baik. Kalau untuk kampus sendiri kebanyakan pasti dari masyarakat itu melihatnya adalah suatu tempat yang ideal. Nah, kalau dari Bu Arifah sendiri dengan keadaannya sekarang ini, apakah sekarang ini seperti itu atau mungkin sebaliknya, Bu? Iya, betul. Pasti ya, kampus itu adalah perguruan tinggi gitu. Jadi orang melihat perguruan tinggi itu pasti bayangan mereka adalah sebuah tempat yang memang di situ sudah ada kebijaksanaan, di situ sudah ada pengetahuan yang tinggi, dan di situ ada tempatnya orang-orang pinter kan seperti itu. Tempatnya para orang-orang yang memang pengkaji ilmu pengetahuan gitu. Tapi bagaimana sih dengan maraknya kasus-kasus kekerasan seksual yang ternyata juga mengarah di perguruan tinggi banyak sekali. Kita pasti ingat gitu ya, tahun 2021 yang mungkin ini juga bisa kita sebut sebagai asbabul wurud gitu ya, atau sebabnya turun Permendikbud gitu, pasal nomor 30 tahun 2021, karena banyak sekali kampus ya yang melaporkan, yang ternyata itu juga seperti datanya gunung es. Awalnya satu kampus gitu ya yang melaporkan, dan pada akhirnya banyak kampus-kampus yang lain yang juga melaporkan adanya kasus kekerasan seksual di kampus gitu. Nah, ini sebenarnya miris gitu ya. Kenapa kita miris gitu? Karena kampus itu seharusnya sudah melakukan proteksi. Orang-orang di dalamnya sebenarnya harus sudah memiliki perspektif gender yang baik. Seharusnya di situ sudah diberikan layanan-layanan, dan bahkan sudah ada istilahnya kurikulum-kurikulum yang itu memberikan wawasan kepada semua sivitas akademika di kampus itu untuk bisa bertindak gitu yang bijaksana dan juga tidak timpang gender seperti itu. Seharusnya seperti itu. Dan kalau ditanyakan bagaimana, tentu ini adalah PR kita semua. Apalagi kita sebagai orang-orang yang menjadi bagian besar dari keluarga besar kampus seperti itu ya. Maka ini adalah menjadi PR kita semua dan menjadi tugas bersama-sama, karena tentu tidak bisa hanya sendirian. Dan saya kira kegiatan mahasiswa seperti ini atau yang kita lakukan pada pagi hari ini juga termasuk salah satu bahan untuk mengedukasi masyarakat gitu ya, bagaimana bentuk-bentuk kekerasan ini yang harus kita hapuskan bersama-sama seperti itu. Biasanya kan ada Bu kayak di waktu ospek ya Bu, senior yang mungkin terlalu kasar gitu Bu biasanya kepada junior. Nah, itu apa juga termasuk dalam bentuk kekerasan Bu?
Oke, sebenarnya kalau berbicara tentang itu kekerasan saja. Kalau berbicara kekerasan tentu itu masuk pada kekerasan gitu ya. Tetapi kekerasan seksual itu kekerasan-kekerasan itu mengarah kepada baik itu tubuh atau reproduksi gitu ya. Atau kepada bisa juga loh perasaan seseorang gitu ya. Misalkan begini. Jadi tadi mau saya tambahkan. Jadi misalkan ada seseorang yang kemudian dia mencoba untuk ngechat gitu ya, ngechat dengan mengirimkan video-video dan kita yang di chat itu tidak terima, itu juga termasuk bentuk kekerasan. Atau dia chatting dengan bahasa-bahasa berbentuk rayuan atau berbentuk hal-hal yang mengarah kepada seksual, itu juga termasuk pada kekerasan seksual. Tetapi kalau kekerasan dari junior ke senior kepada junior, itu ya kita lihat dulu konteksnya apa. Biasanya kan untuk kalau kebanyakan kan bilangnya ini untuk penguatan mental gitu, Betul. Bu. Untuk penguatan mental oke begitu. Tapi kalau kekerasan itu kekerasan ya. Tapi kalau kita garis bawahi kekerasan seksual itu berarti mengarah kepada sesuatu yang itu mengakibatkan orang menjadi terdiskriminasi karena seksual seperti itu gitu ya. Jadi kayak di chatting untuk diajak berhubungan seksual misalkan seperti itu, atau chatting dengan mengatakan alat-alat tubuh tertentu atau mengirim alat-alat tubuh tertentu yang itu memang tidak pantas itu ya. Nah, maka itu juga termasuk dalam kekerasan. Jadi harus kita lihat dulu bentuknya seperti apa. Mungkin kalau tidak mengarah kepada seksual yaitu bentuk kekerasan seperti itu ya. Tapi yang jelas di situ pasti ada relasi kuasa gitu kan. Ya, benar. Nah, kalau melihat dari banyaknya korban kan pastinya perempuan ya, Bu. Kebanyakan kan perempuan. Nah, dengan melihat hal seperti itu, nah menurut dari Bu Arifah sendiri ini kemudian apakah kampus ini sudah menjadi lingkungan yang setara, Bu, bagi perempuan? Oh, terima kasih ya. Jadi kalau untuk konteks Win 1 tentu saja kalau dibilang secara maksimal kita masih belum masih mengupayakan gitu ya. Tidak ada, saya kira masih semua kampus pun hari ini masih mengupayakan bagaimana untuk membuat sebuah role model agar setara gitu ya, atau berkeadilan gender. Maksudnya seperti itu kan. Dan juga ramah difabel tentu saja seperti itu. Nah, kalau untuk konteks Win 1, saya kira melalui Pusat Studi Gender dan Anak ya, dan juga difabel gitu sekarang ditambahkan ya. Itu saya kira Win 1 sudah melakukan upaya gitu ya. Meskipun belum maksimal, saya katakan belum maksimal karena mungkin untuk nomor-nomor darurat yang dihubungi gitu ya. Ketika dia ada orang yang ternyata merasa dirinya itu mendapatkan kekerasan seksual, ini saya harus ngelapor kemana sih? Ini saya harus mengadu kepada siapa? Itu saya kira memang masih belum ada gitu ya. Tetapi secara tidak langsung kalau di Fakultas Syariah sendiri kita tahu di situ ada mata kuliah HAM dan gender. Kemudian sudah ada beberapa mata kuliah yang lain ya. Seperti misalkan saya mengajar pemikiran hukum Islam kontemporer. Di situ pasti akan kita berikan juga wawasan-wawasan yang mengarah kepada keadilan gender. Sehingga itu juga termasuk upaya universitas atau upaya kampus untuk meminimalisir. Tapi ini konteks di Fakultas Syariah ya. Jadi kita sudah memberikan kurikulum-kurikulum yang sudah mengarah kepada hal-hal bagaimana sih untuk mendorong mahasiswa ini bisa memiliki perspektif gender yang baik begitu. Nah, tetapi kalau secara umum karena biasanya kita itu diributkan atau disibukkan dengan hal-hal teknis gitu kan. Seperti nanti kalau bikin tempat pengaduan gimana tempatnya gitu ya, alurnya nanti siapa saja gitu ya, dan ini perlu ada administrasi berjenjang di kampus, misalkan nanti dari rektor, pengesahan dari rektor ataukah dari dekan. Dan itu tentu akan panjang sekali prosesnya. Dan ini kadang-kadang yang menjadikan di kampus itu sering terhambatnya di situ gitu ya, karena administrasi dan lain sebagainya. Tapi hari ini saya sudah melihat kampus Win 1 sudah mengarah kepada bagaimana menjadi kampus yang PTRG atau perguruan tinggi responsif gender. Di beberapa kampus yang lain sudah PTRG saya kira ya, tapi saya juga berharap Win 1 ke depan juga menjadi perguruan tinggi yang responsif gender seperti itu. Bu, dan juga melihat
kalau sekarang ini kan masih banyak sekali gitu ya Bu terkait kasus kekerasan seksual yang mana banyak terjadinya juga di lingkungan umum dan juga terkhususnya di kampus. Menurut dari Bu Arifah sendiri separah apa sih Bu kasus kekerasan seksual yang terjadi sekarang ini? Kalau melihat separah apa dengan melihat berita-berita di televisi ataupun di media, saya kira kekerasan seksual di kampus itu masih menjadi sebuah problem besar ya yang menjadi PR kita semuanya gitu. Kenapa? Karena kita tidak bisa menganggap remeh ini gitu ya. Kenapa tidak bisa kita anggap remeh? Karena di beberapa kampus masih banyak. Jadi saya juga mengikuti kegiatan-kegiatan Rahima gitu ya atau Kongres Ulama Perempuan Indonesia. Tentu kita juga sering sekali mengikuti webinar ataupun laporan-laporan dari Komnas Perempuan Indonesia begitu ya. Ternyata kasus kekerasan seksual di Indonesia itu ya memang masih terbilang tinggi begitu. Nah, jadi ini menjadi dasar kita semuanya bahwa perjuangan kita itu belum selesai. Untuk memperjuangkan UU TPKS itu sendiri Isna. Pasti kamu juga tahu ya bagaimana dari tahun ke tahun ya aktivis dan saya sendiri menyaksikan bagaimana kawan-kawan di Kongres Ulama Perempuan Indonesia itu mereka bersinergi dengan anggota dewan, dengan NGO, dengan tokoh-tokoh agama gitu ya. Itu karena juga upayanya adalah untuk bisa mengegolkan bagaimana UU TPKS ini disahkan. UU TPKS nomor 12 tahun 2022. Dan itu bertahun-tahun lamanya gitu loh. Maka sekarang kita tidak bisa menganggap oh sekarang sudah minimal ini sudah sedikit nih, ini sudah semakin berkurang. Kalaupun memang berkurang kita syukuri bersama gitu ya, tetapi hari ini kita belum boleh untuk berpuas diri karena ternyata masih banyak sekali harus kita sasar. Karena kekerasan seksual itu ternyata sebabnya juga banyak sekali. Kadang mungkin ya masyarakat yang belum teredukasi atau memang belum tahu kalau itu adalah kekerasan, bahkan tidak memiliki power untuk kemana saya harus mengadu gitu ya. Kadang-kadang ini yang menjadi lucu juga ya. Jadi pada tahun 2019 waktu saya mengikuti pelatihan untuk kepemimpinan di Rahima, dari beberapa narasumber ya waktu itu yang mengadakan adalah Wilit gitu. Nah dari pemateri kita tuh juga memberikan istilahnya seperti pantikan dan laporan-laporan yang selama ini mereka alami gitu sebagai NGO. Ternyata banyak orang-orang itu bahkan aparat pemerintah bahkan aparat hukum ya itu yang mereka masih belum memiliki kesadaran begitu terkait masalah isu kekerasan seksual. Jadi ada orang yang mendapatkan isu kekerasan seksual pada tahun 2015 tapi kemudian baru melapor 5 tahun setelahnya gitu ya. Itu ketika dia melapor malah justru mendapatkan cacian. Loh, kamu kok sudah 5 tahun yang lalu kok baru lapor sekarang gitu kan. Kamu baru lapor sekarang. Selama ini kamu menikmati ya? Katanya seperti itu. Itu dianggap sesuatu yang dia perempuan yang menikmati atau bahkan jadi dia itu sudah menjadi korban tertimpa lagi tidak mendapatkan perlindungan hukum. Jadi bertubi-tubi seperti itu. Nah, padahal perspektif dalam melakukan advokasi kita harus melihat daripada korban dari sisi korban begitu loh. Nah, dan selama ini belum kita pahami bersama, kita selalu menyalah-nyalahkan korban ini. Pasti kamu menikmati kan? Kenapa kamu baru bisa lapor sekarang? Ngapain nggak ngomong dari dulu? Padahal korban kekerasan seksual itu untuk bisa bangkit gitu ya. Itu memerlukan waktu yang lama. Gitu. Kalau melihat dari penyebab yang mungkin tadi Ibu sudah sebutkan beberapa ya Bu di lingkungan umum, kalau untuk kampus sendiri ini kiranya apa saja Bu penyebab dari kekerasan yang terjadi di kampus Bu? Kalau penyebab kekerasan seksual di kampus, saya kira banyak sekali. Kenapa saya mengatakan banyak? Karena ini mencakup beberapa faktor. Yang pertama faktor pengetahuan. Loh Bu, kampus kan tempatnya orang-orang pinter, kok masih tentang pengetahuan dipertanyakan gini. Pengetahuan itu bisa dari pihak dari orang-orang yang sudah bergelar banyak ini, artinya di sini mungkin dari pengajar gitu ya, atau juga bisa dari perspektif misalkan ya dari mahasiswa begitu. Jadi kenapa pengetahuan itu kadang-kadang orang itu tidak punya power
tidak punya edukasi, tidak punya pengalaman, sehingga kadang seseorang itu menjadi lemah gitu. Tadi saya katakan di awal ya bahwa ada relasi kuasa. Relasi kuasa itu sebenarnya kalau kita melihat daripada teorinya Michael Foucault itu ya sebenarnya menarik. Bahwa dari relasi kuasa itu sebenarnya ada hubungan antara pengetahuan ya, jadi ada hubungan antara pengetahuan dengan kekuasaan. Jadi kebenaran-kebenaran kalau menurut Foucault atau kekuasaan-kekuasaan itu muncul juga karena pengetahuan. Nggak mungkin orang itu diberikan jabatan seperti saya misalkan kajur gitu ya, atau diberikan jabatan A, B, C, D begitu tanpa ada pengetahuan, tidak mungkin. Jadi semua itu pasti akan dilakukan dengan sadar gitu loh. Dan itu ternyata pengetahuan-pengetahuan ini masih sangat minim dimiliki oleh mungkin ada sivitas akademik yang siapapun itu. Ya, kalau pengetahuan teoritis saya kira tidak usah dipertanyakan lah. Pasti semua orang tahu. Kalau orang-orang itu pasti sudah tahu teorinya bahwa ini adalah kekerasan atau pelecehan kepada perempuan gitu. Tetapi pengetahuan dalam artian kesadaran, nah kesadaran itu yang masih minim. Orang sudah punya pengetahuan tetapi tidak memiliki kesadaran. Oh sekarang saya menjadi kajur lah misalkan, saya tidak akan menyasar jabatan lain ya, jabatan saya sendiri saja. Oh saya sekarang menjadi ketua jurusan, saya bisalah menekan anak buah saya atau mahasiswa-mahasiswa yang bimbingan kepada saya. Kalau kamu tidak mau mengikuti apa kata saya maka kamu tidak akan saya luluskan. Nah itu kan juga masuk kepada ranah kekerasan tadi kan. Nah itu jadi permasalahannya adalah selain pengetahuan ya, pengetahuan itu bisa dari siapa saja gitu ya, bisa korbannya atau pada pelakunya seperti itu. Dan untuk korban itu lebih kepada pengetahuan, tapi kalau kepada pelaku ini karena orang punya kekuasaan ya kadang ya tidak punya kesadaran gitu, tidak punya kesadaran. Maka kenapa saya katakan bahwa perlu atau penting sekali memberikan penyadaran kepada mahasiswa. Kalau saya pribadi begitu. Nah, jadi orang tuh biar tahu bahwa ini tuh kekerasan apa enggak, pelecehan atau tidak. Karena kadang-kadang perempuan sendiri tidak tahu bahwa ini adalah pelecehan gitu loh. Jadi kalau di grup WhatsApp, saya sering sekali menegur kawan-kawan, dan itu juga baik laki-laki atau perempuan. Kalau laki-laki pasti ya kita berikan teguran keras begitu. Kalau dia melakukan tindakan-tindakan tidak menyenangkan seperti misalkan mengirim chat yang tidak tidak pantas, kurang sopan atau itu merendahkan perempuan, atau mengirim gambar-gambar stiker yang itu gambarnya perempuan yang dengan tubuh yang sangat dipertontonkan, kan seperti itu. Dan itu kadang juga ada yang perempuan malah ketawa gitu ya, membalasnya dengan ketawa gitu karena dia merasa bahwa itu kan bukan saya. Tetapi bahwa ini berarti belum memiliki kesadaran gitu loh. Maka kenapa di perguruan tinggi ini tidak cukup gitu hanya diberikan wawasan atau pengetahuan saja, tetapi juga perlu untuk diberikan penyadaran karena itu adalah kunci utamanya seperti itu. Untuk orang bisa tahu bahwa ini sedang dilecehkan atau ini adalah kekerasan seperti itu. Nah seperti itu tadi ya teman-teman, banyak sekali ternyata penyebab-penyebab yang memang bisa ini terjadi gitu terkait kekerasan seksual di kampus sendiri. Nah kemudian Bu ini masuk di bagian pencegahannya Bu. Bagaimana lalu Bu kita ini bisa mengetahui gitu setelah tadi kita mengetahui gitu ya Bu terkait penyebab dari terjadinya kekerasan ini sendiri, lalu bagaimana kemudian kita sebagai mahasiswa mungkin mencegah dari kekerasan ini terjadi ataupun mungkin juga kepada lingkungan kampus Bu? Oke. Jadi untuk pencegahan ya, makanya pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus memberikan gitu ya, memiliki kesadaran dan memiliki pengetahuan yang utuh sehingga kita sudah memiliki responsif gender kita sudah tertata gitu. Jadi dalam alam bawah sadar kita tuh sudah tertata begitu. Nah, tapi banyak sekali ya yang sering kita ketahui itu orang-orang yang belum memahami bahwa ini adalah kekerasan ataupun ini adalah bentuk dari pelecehan. Itu. Nah, sebagai pencegahannya apa? Yang pertama kita harus memiliki pengetahuan yang utuh sehingga kita memiliki power atau kekuatan. Karena orang itu
didiskriminasi atau dia direndahkan atau dia dilecehkan, itu kebanyakan karena memang dia tidak memiliki kekuatan atau power seperti itu. Nah, maka kenapa ya di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum pada khususnya itu memberikan kurikulum-kurikulum yang isinya juga tentang wawasan-wawasan yang adil gender seperti itu, sehingga diharapkan memang mahasiswa ini memiliki pengetahuan dan juga kesadaran tentang bagaimana sih bisa bergaul dengan baik, bagaimana bisa berinteraksi dengan baik dengan lawan jenis seperti itu. Kalau dari kampus sendiri Bu, itu baiknya bagaimana Bu? Harusnya melakukan penanganannya seperti apa jika mungkin terjadi suatu kekerasan seksual terhadap mahasiswanya? Oke. Ya, tentu saja kalau secara kelembagaan seharusnya kampus memiliki seperti pusat Satgas. seperti itu, pusat layanan atau satgas gitu ya, untuk bisa gerak cepat di dalam melakukan penanganan kekerasan seksual. Dan ada misalkan nomor-nomor tertentu yang memang itu dianggap bisa mengadvokasi, bisa membantu mahasiswa untuk lebih mudah mengakses, sehingga di sini SOP-nya itu jelas, kira-kira kalau ada kasus seperti ini kepada siapa. Karena dulu sering saya juga di WA atau di chat mahasiswa gitu ya, Bu, mohon maaf, tetapi tolong ini dirahasiakan gitu ya. Saya mendapatkan perlakuan seperti ini. Itu saya ada 3 kali atau 4 kali. Ya, selama saya menjadi dosen di UIN 1 ini begitu. Jadi ya karena mungkin mereka sering melihat saya waktu di kelas saya menjelaskan tentang penghormatan kepada laki-laki dan perempuan, kesetaraan gender, sehingga mungkin dia nyaman untuk bercerita kepada saya. Maka perlu adanya ruang aman gitu ya. Kampus harus membuat ruang aman kepada mahasiswa, dan ini bisa diakses dengan sangat mudah tanpa administrasi yang ribet-ribet seperti itu. Sehingga maksud dari ruang aman ini adalah ruang di mana seseorang itu bisa dengan mudahnya, dan dia juga dengan terbuka bisa menceritakan keluh kesahnya selama dia mengalami kekerasan seksual seperti itu. Nah, mungkin ini untuk yang terakhir ya Bu. Untuk UIN 1 sendiri, apakah dari Ibu mungkin ada suatu gagasan gitu Bu, atau suatu usulan terkait dari ide pencegahan dan juga penanganan kekerasan seksual yang ada di UIN gitu mungkin Bu? Oke. Dan terkait pengenalan gender, apakah mungkin juga harusnya memang berkaitan dengan hal tersebut juga harus diperkenalkan gitu Bu? Ya, kalau menurut saya tentu, maka saya selalu mengatakan kepada mahasiswa setiap sekali saya mengajar, ini adalah bukan hal yang tabu gitu ya. Untuk bisa speak up itu memang perlu keberanian yang sangat besar sekali. Maka bisa kita lakukan, yang pertama adalah bagaimana kita bisa mengadvokasi. Jadi saya kira ya dosen-dosen ataupun mahasiswa itu juga harus bisa melakukan advokasi kepada para korban seperti itu. Dan advokasi ini juga harus jeli, karena tidak sembarang advokasi begitu, karena advokasi ini kan perspektifnya adalah perspektif kepada korban. Nah, dan juga selain itu kita juga bisa melakukan penguatan pengetahuan, seperti misalkan juga dengan pendekatan rohani atau religius gitu ya, yang itu mungkin bisa menenangkan dari perasaan dan juga hatinya korban seperti itu. Dan yang paling penting saya kira untuk UIN 1 pada khususnya dan untuk perguruan tinggi yang lainnya di Indonesia, saya kira kampus perlu membuat atau membangun ruang aman untuk memfasilitasi mahasiswanya atau seluruh sivitas akademika untuk memudahkan mereka mengakses ketika terjadi kasus kekerasan seksual. Karena ini juga merupakan harapan-harapan yang kemarin di Kongres Ulama Perempuan Indonesia itu juga mulai disemarakkan. Jadi tidak hanya di perguruan tinggi, tapi juga di madrasah-madrasah dan juga di pesantren-pesantren, karena kita juga mendengar ada kekerasan seksual di pesantren juga, sehingga saya kira ruang aman itu harus kita buat dan harus kita bikin senyaman mungkin agar para korban ini bisa kita bantu dengan baik seperti itu. Oke.
Baik teman-teman, karena waktunya hampir habis, sebelumnya terima kasih banyak Ibu. Ya, Yang saya sama-sama. sangat senang sekali Bu hari ini bisa mengobrol dengan Bu Arifah, karena memang beliau ini sangat pakar di bidangnya ya teman-teman, sehingga semua dari podcast hari ini sangat berdaging sekali ya isinya. Beliau yang juga sangat ahli di bidang gender, yang pastinya juga sangat berkaitan teman-teman dengan pembahasan kita kali ini, yaitu terkait kekerasan seksual dan juga perundungan yang terjadi di kampus, terkait bagaimana pencegahan dan juga penanganannya. Baik teman-teman, jadi hari ini kita sudah banyak belajar sekali ya, baik itu terkait konsep gender, lalu tentang pencegahan dan juga penanganan dari kekerasan seksual atau perundungan yang terjadi, baik itu di kampus ataupun juga di lingkungan secara umumnya. Dan juga terakhir Bu, mungkin dari Ibu closing statement Bu untuk podcast kali ini Bu. Oke. Mungkin sebagai closing statement ya kali ini, bahwa laki-laki dan perempuan itu diciptakan untuk saling bersinergi, untuk saling menghormati. Bahkan di dalam hadis Nabi sudah disebutkan khiyarukum linisaikum. Sebaik-baik dari kalian, orang-orang yang terpilih dari kalian adalah yang menghormati perempuan. Kalau kita memahami hadis ini secara mubadalah, berarti ada kesalingan penghormatan baik laki-laki kepada perempuan ataupun perempuan kepada laki-laki. Oleh sebab itu, salinglah menghormati, salinglah menyayangi, dan salinglah mencintai, dan saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Karena kekerasan itu adalah salah satu bentuk atau tindakan yang sangat yang tidak diajarkan ya, atau kekerasan itu adalah merupakan sebuah sesuatu yang memang dilarang oleh agama, seperti itu. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu Ya, atas sama-sama. waktunya hari ini dan juga wawasannya yang sangat Masya Allah sekali. Dan juga tak lupa terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menyimak podcast perdana HMPS HKI Uin Said Ali Rahmatullah Tulungagung kali ini. Yang semoga teman-teman semua di sana dalam keadaan sehat dan semoga podcast kali ini bisa memberikan manfaat kepada teman-teman semua. Jadi jangan lupa teman-teman, kekerasan ini adalah terkait pencegahan dan juga penanganannya merupakan tugas dari kita semua. Baik itu tugas kita sebagai mahasiswa, masyarakat secara umumnya, pemerintahan dan semuanya saja. Akhirnya dari saya Dewi Isna Thamratul Fikriyah dan juga tim yang bertugas, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di podcast HKI selanjutnya.